Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana hasil pertemuan 3 partai di DPP PKS kemarin dan bagaimana strategi hingga tim pemenangan pasangan Amin yang siap berlayar menuju Pilpres 2024, kita telah terhubung dengan Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat sore Gus Coy. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Vera. Ya, Gus Coy, pasca pertemuan ketiga partai di DPP PKS kemarin, di mana PKS ini menyambut baik begitu ya dengan kehadiran Nasdem dan juga PKB, bahkan melantunkan Ya Lal Waton. Nah, apakah sudah bisa final dimaknai bahwa PKS ini berlayar bersama memenangkan pasangan Amin? Ya, kita terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada PKS yang menyambut kehadiran kami, Nasdem dan PKB, terutama Wakil Presiden. Saya yakin ini secara substansi, secara esensi, secara visi misi mereka atau PKS cocoklah dengan Caimin. Tinggal formalitas saja. Tinggal formalitas. Jadi menurut saya rapat Dewan Syuro PKS itu hanya formalitas. Karena sesungguhnya mereka sudah mengenal semua tentang Caimin. Ya, jadi tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak perlu ada yang diragukan. Ya. Kami yakin itu. Nah, langkah berikutnya malam ini kan kita Nasdem juga akan bertemu dengan PKB. Jadi melanjutkan anjang sana, melanjutkan silaturahim supaya kita makin solid, kita makin akrab, makin dekat, ya, makin mengetahui selera masing-masing, kira-kira begitu ya. Nah, jadi tinggal menunggu selangkah lagi begitu ya Gus Coy, tinggal menunggu selangkah lagi menuju keputusan Majelis Syuro pada Jumat pekan ini, kabarnya Majelis Syuro akan diselenggarakan. Jadi optimis Nasdem PKB bahwa PKS akan berlayar bersama dalam koalisi perubahan begitu ya? Iyalah, ya optimis, yakin ya, yakin dan percaya. Oke, nah berdasarkan basis pemilih PKS yang merupakan pendukung Anies, artinya dengan hadirnya PKS dalam Nasdem dan juga PKB dalam koalisi perubahan, artinya ini semakin menguatkan dan mensolidkan koalisi, Gus? Iya, jadi kita makin solid dan kita optimis menuju ke depan bukan hanya karena kesolidan antar koalisi, ada chemistry ya, ada chemistry antar koalisi, kesamaan visi ya, kesamaan bergaul. Jadi di sini mudah-mudahan tidak ada feudalisme, tidak ada feudalistik ya, cair semua gitu ya, cair semua. Itulah kemudian membuat kita punya optimisme, punya modal yang cukup ya dalam konteks pergaulan ini, sekaligus juga soal peta kekuatan, peta konstituen. Jadi Anies Rashid Baswedan, Mas Anies, punya penggemar, punya pendukung tersendiri. Ya. Kemudian PKS, meskipun ada irisan yang mirip sama, itu juga punya kekuatan yang mungkin di situ Nasdem kurang dominan, PKB juga kurang dominan, sehingga hal yang lemah bagi Nasdem dan PKB ada PKS di situ. Begitu juga sebaliknya, di mana Nasdem agak lemah, di situ diisi oleh PKB. Begitu juga di mana PKB lemah, di situ ada diisi oleh Nasdem dan seterusnya. Jadi ini konfigurasi yang insya Allah gitu ya, meskipun tidak lengkap-lengkap amat, tetapi cukup merepresentasikan keberagaman di dalam masyarakat mayoritas ya, mayoritas Muslim di Indonesia ini. Itu tercermin di sini. Ya. Konfigurasinya cukup dijadikan modal untuk menuju kemenangan.
Baik, konfigurasinya dianggap sudah cukup lengkap. Nah, sambil menunggu keputusan resmi pada Jumat nanti, Gus Coy, lalu apakah Nasdem dan PKB sudah membicarakan terkait strategi pemenangan pasangan Amin ini, termasuk juga rencana pertemuan malam ini yang disampaikan Gus Coy tadi di awal? Ya, jadi setelah ini saya kira kita akan melangkah berikutnya, karena masing-masing kan sudah datang ke markas masing-masing. PKB sudah ke Nasdem, Nasdem PKB ke PKS, PKS dulu sudah pernah ke PKB yang saya dengar begitu, ya kan. Jadi kita saling silaturahmi untuk membangun keakraban ini. Setelah ini kita melangkah yang lebih konkret untuk menyusun satu, saya kira terkait dengan tim sukses nasional dan wilayah-wilayah. Ya, DPP Nasdem juga sudah menginstruksikan DPW DPD itu segera membangun kebersamaan dengan koalisi ini, dengan PKS dan PKB. Setelah itu kemudian kita berharap ya, tim ini bukan hanya terdiri dari 3 unsur partai ini, tapi juga sekaligus dari kekuatan-kekuatan lain, ya. Ada unsur tokoh agama, ada unsur agama pun harus beragam. Itu pikiran kami ya, beragam, bukan hanya Muslim, tapi juga ada Hindu, Katolik, Buddha dan segala macam. Kemudian ada profesi, beragam profesi, ada tentara, mantan-mantan tentara, ada mantan-mantan polisi, sehingga kemudian tim sukses itu representasi dari seluruh kekuatan bangsa. Dengan demikian maka jadi untuk pembentukan tim pemenangan ini sudah ada list nama-namanya begitu ya Gus Coy? Ya sudah dibidik lah, sudah di semacam di inventarisir, oh ini kira-kira begitu. Setelah itu kemudian saya kira kita harus merumuskan visi misi yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Selain koridornya kan, selain ada kelanjutan sustainable, tapi sekaligus juga perubahan-perubahan yang signifikan yang bisa mempercepat Indonesia ini lebih maju. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Gus Coy sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.